Hidung belang berkipas sakti. Bagian 5. Lalu Wiro menerangkan bagaimana dia telah tertipu oleh 3 pisau terbang Muning Kuengi. Karena sudah merasa sangat dekat dengan Wiro, maka tanpa ditanya Sanjaya menuturkan pula tugas yang dijalankannya atas perintah Sri Baginda, yakni untuk membasmi komplotan rampok jahat Warok Grimbil, menangkap pemimpinnya hidup atau mati. Semua prajuritku menemui kematian, keluh Sanjaya. Bagaimana aku bisa kembali ke kota raja begini rupa? Tak usah khawatir, cepat atau lambat tentu ada orang lain yang akan membekuk kedua manusia jahat itu. Betul, tapi aku yang ditugaskan untuk membasminya, justru aku sendiri yang selamat. Tidak mustahil orang akan berprasangka buruk padaku. Kalah atau menang dalam satu pertempuran adalah satu hal yang lumrah, sobat, menghibur Wiro. Yah, kekalahan yang terlalu pahit untuk ditelan, desis Sanjaya. Dia teringat pada gurunya dan menyambung dengan suara perlahan, yang akan mengalami kekecewaan besar adalah Eyang Wulur Pamenang, guruku. Dia tentu malu mempunyai seorang murid yang tidak berguna macamku ini. Aku sendiri tak punya muka untuk bertemu dengan dia. Wiro Sableng garuk-garuk kepala dan tertawa. Jangan putus asa, Sanjaya. Kita harus ingat, betapapun tingginya ilmu seseorang, kelak ada lain orang yang lebih tinggi kepandaiannya. Di luar langit, ada langit lagi. Begitu orang memberi perumpamaan, Sanjaya menghela napas dalam dan memandang ke utara, di mana dalam gelapnya malam sepasang matanya masih mampu melihat puncak Gunung Slamet menghitam di kejauhan. Berada di situ, pemuda ini sama sekali tidak mengetahui malapetaka yang telah menimpa gurunya serta tunangannya 2 bulan yang lewat. Kedai Pak Tanu. Kedai Pak Tanu terletak di tengah pasar di pusat kota Bumiayu, merupakan kedai yang buka siang malam di kota kecil itu. Karena Bumiayu menjadi pusat persimpangan lalu lintas dari 5 jurusan, maka meskipun kecil, tapi sepanjang hari sampai malam kota ini senantiasa ramai. Kedai Pak Tanu terkenal sampai kemana-mana dan selalu ramai pengunjungnya. Sebenarnya makanan yang dimasak Bu Tanu tidak terlalu luar biasa. Namun, orang selalu datang ke sana untuk makan atau minum karena harganya murah. Dan ada hal lain lagi yang membuat orang mengalir sepanjang hari masuk ke kedai tersebut. Pak Tanu mempunyai 2 orang anak. Satu lelaki seusia 10 tahun, sedang satu lagi perempuan yang sudah remaja putri, berkulit hitam manis dan berparas cantik. Hidung mancung, bibir kecil, dagu laksana lebah bergantung. Leher jenjang, alis laksana bulan sabit, dan bulu mata panjang melentik. Ditambah pula dengan lenggang lenggoknya ketika berjalan serta sikapnya yang genit manja, semua itulah yang sebenarnya menjadi penyebab mengapa kedai Pak Tanu terkenal dan banyak dikunjungi orang. Selaku pemilik kedai, Pak Tanu agaknya memang sengaja menyuruh anak gadisnya itu duduk di kedai untuk melayani para tamu. Colek-colek dan cubitan tangan lelaki-lelaki bagi Sri Wening, begitu nama putri Pak Tanu, sudah merupakan hal-hal yang biasa. Malah tak jarang banyaklah yang tergila-gila padanya. Makin banyak yang tergila berarti tambah banyak tamu yang datang dan tambah penuh kocek Pak Tanu. Sedemikian banyak para pemuda dan para pedagang yang terpikat, namun sebegitu jauh tak seorang pun yang bisa mendekatinya. Banyak yang melamar malah, semua ditolak. Jinak-jinak merpati, begitulah julukan yang diberikan orang pada Sri Wening. Suatu malam, hujan lebat sekali. Di kedai Pak Tanu terdapat sekitar selusin tamu. Kebanyakan di antara mereka minum teh atau kopi hangat sambil merokok, dan tentunya tak lupa melirik putri pemilik kedai yang hitam manis itu. Kadang-kadang seseorang sengaja menghabiskan minumannya cepat-cepat agar bisa minta minuman baru, dan dengan demikian berkesempatan untuk mengganggu, meraba, atau mencolek Sri Wening yang datang melayani. Pada saat hujan lebat berganti rintik-rintik, masuklah seorang tamu muda berpakaian sederhana. Dia memandang dulu seputar kedai, lalu memilih tempat duduk di sudut yang agak terpencil. Diusapnya wajahnya yang basah oleh air hujan. Sri Wening mendatangi dengan lenggang lenggok dan genit. "Hai, kau datang lagi, sahabat muda," sapa Sri Wening dan tak lupa melontarkan senyum memikat. Ya, sahut si pemuda sambil garuk-garuk belakang kepalanya. "Nah, kau pasti lupa apa yang kupesankan malam kemarin ketika kau datang kemari." "Apa? Pesan apa ya?"
Balik bertanya sang tamu sambil coba mengingat-ingat dengan tampang yang tolol. Sri Wening tertawa berderai hingga semua orang memandang kejurusannya. Diam-diam banyak yang merasa iri pada tamu muda bertampang bodoh itu. Ah, kau seorang pelupa rupanya. Malam kemarin ku pesankan padamu agar kau memotong rambutmu yang gondrong tak karuan itu. Kau ingat? Ya, aku ingat sekarang. Tapi, ngege, aku lebih suka gondrong begini. Perempuan akan jijik melihatmu, ujar Sri Wening. Biar semua perempuan. Asal kau sendiri tidak, sahut si pemuda. Kembali Sri Wening tertawa panjang. Kau ceriwis? Sri Wening mencubit belakang tangan sang tamu. Si pemuda tersenyum dan kedipkan matanya. Kau genit. Ih, gadis itu menjauh. Katakan sekarang, kau mau pesan makanan apa? Seperti yang semalam. Yang semalam, sang tamu mengangguk. Sri Wening masuk ke bagian belakang kedai. Tak lama kemudian dia keluar kembali membawa makanan dan minuman yang dipesan. Saat itu dua orang tamu lagi datang. Nah, habiskan makananmu ya, kata gadis itu, lalu siap melayani dua tamu yang barusan masuk. Selesai makan, pemuda berambut gondrong itu duduk mengulurkan kedua kaki seenaknya. Tangannya mengusap-usap perutnya yang kenyang gembul, sedang kedua matanya setengah terpejam. Dia kelihatan agak terganggu ketika seorang yang sejak tadi duduk di dekatnya mendekati dan bertanya. Mengantuk, suara bertanya ini sember dan tak sedap didengar. Si pemuda palingkan kepala. Yang menegurnya ternyata seorang kakek-kakek berhidung besar tapi pesek sekali. Demikian peseknya hingga hampir sama dengan pipinya yang cekung keriput. Rambut serta sepasang alis matanya berwarna putih oleh kelanjutan usia. Pemuda yang ditanya menjawab dengan gumam segan-segan. Kau datang dari mana? Rambut gondrong? Tanya si kakek. Desa mana? Yang ditanya membetulkan duduknya, memperhatikan si kakek dengan pandangan meneliti. Si kakek justru tertawa lebar. Waktu tertawa, jelas kelihatan tak ada sepotong gigi pun yang masih tumbuh di gusi atas maupun bawah. Aku bukan menyelidik, kata si kakek. Hanya orang-orang dengan maksud tertentu yang suka menyelidiki orang lain. Betul, kau betul sekali, anak muda. Kakek hidung pesek angguk-anggukan kepalanya. Lalu dikeluarkannya sebuah dompet tikar pandan. Kau merokok? Si pemuda menggeleng. Orang tua itu mencabut sebatang rokok kawung, menyalakannya, lalu duduk menyandarkan punggung ke dinding kedai, memandang ke arah pintu. Kau sendiri siapa, kek? Kini pemuda rambut gondrong ganti bertanya. Sama sepertimu, tamu di kedai ini. Hanya aku sudah kakek keriput dan kau masih muda. Tua bangka konyol, maki si gondrong dalam hati. Sementara si kakek menghembuskan asap rokoknya tinggi-tinggi ke udara. Sesaat kemudian dia membuka mulut kembali. Kuperhatikan sudah 4 malam ini kau datang kemari. Apa kecantikan dan kegenitan anak gadis pemilik kedai ini telah membuatmu tergila-gila? Kulihat kau tadi bercanda dengannya. Bahkan kedipkan mata segala. Matamu yang tua itu ternyata belum lamur. Malah tajam sekali, kek. Sudah kodrat alam jika pemuda tertarik dengan gadis cantik. Tak dapat disalahkan. Tapi kau yang sudah begini, apakah ikut tertarik dengan gadis itu, kek? Kalau tak salah, kau pun sudah 4 malam datang kemari. Si kakek tertawa mengekeh hingga hidungnya yang lebar itu jadi tambah lebar dan tambah pesek. Sekalipun aku tergila padanya, mana mungkin dia suka padaku. Bisa aku keblinger sendiri. Abis berkata begitu si kakek kembali tertawa lalu menyambung, anak muda, aku tak akan mengganggumu lagi. Aku juga mengantuk dan ingin tidur sebentar. Lalu dia kembali ke tempat duduknya semula. Hanya sebentar, sudah terdengar dengkurnya yang tidak sedap. Wiro Sableng, si pemuda berambut gondrong tadi, kembali meluncurkan kakinya dan kedua matanya ditutupkan setengah terpejam. Hampir 1 kali peminuman teh berlalu, ketika kedua mata murid Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede itu tampak membesar dan memandang ke arah pintu kedai. Seorang pemuda bertampang keren masuk dengan langkah tegap. Dia langsung duduk di belakang meja. Sepasang matanya yang sipit tidak berkesip dan selalu tertuju pada Sri Wening. Si gadis yang merasa diperhatikan balas memandang dan tersenyum genit, lalu mendekati pemuda itu. Orang gagah, kau datang dari mana? Sapa Sri Wening.
Cuping hidung tamu yang ditegur tampak bergerak-gerak, kedua matanya membesar sedikit. Datang dari jauh, adik. Bukankah namamu Sri Wening? Ah, kau sudah tahu namaku. Rupanya namaku diterbangkan angin sampai jauh. Anak gadis Patanu itu kembali melayangkan senyum memikat. Tentu parasmu yang cantik jelita, laksana harumnya bunga yang diterbangkan angin kemana-mana. Kau pandai merayu. Siapa namamu, sahabat muda? Tanya Sri Wening. Prana. Hanya Prana, tak ada sambungannya. Si pemuda menggeleng. Pendek amat namamu, tapi bagus, sebagus orangnya. Nah, sekarang katakan kau mau makan apa, mau minum apa? Tamu itu menyebutkan makanan yang diinginkannya dan juga memesan tuak harum 1 buli-buli penuh. Sambil menunggu pesanannya, dia memandang berkeliling. Tak banyak yang menarik perhatiannya dalam kedai itu. Juga terhadap pendekar 212 yang tidur-tidur ayam serta orang tua berhidung pesek yang mendengkur tak berapa jauh dari Wiro. Boleh aku menemanimu makan? Tanya Sri Wening manja begitu selesai meletakkan hidangan di atas meja. Tentu saja, jawab Prana gembira. Diambilnya sebuah kursi dan diletakkannya dekat-dekat ke kursinya, lalu dipersilakannya Sri Wening duduk di situ. Tangan kanan menyuap makanan, sedang tangan kiri memegangi pinggul gadis pemilik kedai itu. Bagi Sri Wening yang genit, hal ini belum pernah dilakukan lelaki lain sebelumnya. Memang banyak yang suka mencubit tangannya, tapi memeluk begitu benar-benar satu keberanian luar biasa. Bagi Patanu dan istrinya yang memang sengaja memancing para tamu dengan kecantikan anaknya, hal sejauh itu tidak diharapkannya. Tamu-tamu lain di kedai itu juga memperhatikan dengan mata melotot. Ada yang dongkol, ada yang menganggap tindakan Prana kurang ajar, tapi ada juga yang iri. Hanya 2 orang tamu yang sepertinya tidak peduli, yakni Wiro Sableng dan si kakek hidung pesek. Selesai makan, Prana meneguk tuak dalam buli-buli sampai setengahnya. Wajahnya yang putih kelihatan menjadi merah. Masakannya enak apa tidak? Tanya Sri Wening. Dia juga merasa risih dan hendak berdiri. Tapi pelukan tangan Prana di pinggulnya kencang sekali, membuat dia hampir tak bisa bergerak. Enak sekali, pasti kau yang memasaknya, bukan? Sri Wening mengangguk, meski semua makanan yang dijual di kedai itu ibunya lah yang memasak. Dia hanya tahu bersolek dan menunggu tamu. Prana menuang lagi tuaknya, mukanya makin merah. Tiba-tiba ditariknya kepala Sri Wening, lalu diciumnya wajah gadis itu bertubi-tubi. Si gadis menggeliat dan meronta serta berseru tegang, setengah marah setengah takut. Semua orang dalam kedai tampak terkejut. Patanu dan istrinya terkesima saling pandang. Tiba-tiba Patanu berdiri dan melangkah cepat ke meja Prana, dan membentak keras. Manusia kurang ajar, lekas bayar makanan dan tuak itu, lalu angkat kakimu dari kedaiku. Dibentak begitu, si pemuda tenang-tenang saja seperti tak mendengar. Malah tangannya merayap lebih berani. Yang satu masih melingkar di pinggang Sri Wening, satunya lagi bergerak ke dada. Patanu cepat menarik anaknya dari pelukan Prana, tapi tak berhasil. Lepaskan anakku, teriak Patanu. Prana mengekeh. Bukankah kau sendiri yang sengaja menyuruh anakmu melayani tamu, mengandalkan kecantikan dan kegenitannya supaya dapat banyak uang? Sekarang dia tengah melayaniku, kenapa kau justru jadi marah? Jangan takut, aku tak akan lupa membayar harga makanan dan tuak itu. Malah akan kutambah dengan harga kehangatan tubuh anakmu. Marah Patanu tak terbendung lagi. Diambilnya buli-buli arak dari atas meja, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Jika tak kau lepaskan anakku dan segera membayar, ku pecahkan kepalamu, ancam Patanu. Pranaganda tertawa. Dia sama sekali tidak pedulikan ancaman pemilik kedai, malah kini dengan kurang ajar tangan kanannya menyelinap di balik dada pakaian Sri Wening. Manusia bejat haram jadah, maki Patanu. Tangan kanannya bergerak menghantam buli-buli tuak ke kepala Prana. Tetapi pemilik kedai ini jadi kaget ketika mendapatkan dirinya tahu-tahu sama sekali tidak dapat bergerak. Tangan dan sekujur badannya kaku. Hai, kenapa diam saja? Tanya Prana. Bukankah kau hendak menghancurkan kepalaku? Setan alas, aku tak bisa menggerakkan tanganku. Aku tak bisa bergerak, seru Patanu dengan mata melotot. Rasa takut lebih banyak daripada rasa heran.
Semua orang yang menyaksikan dan mendengar ucapan pemilik kedai itu jadi melengak kaget. Pada saat itu pula Sri Wening merasakan sesuatu tusukan pada punggungnya. Setelah itu dia juga tak dapat bergerak. Dia hendak berteriak, tapi mulutnya pun tak mau membuka. Lidahnya seperti keluh, dia sama sekali tak dapat mengeluarkan suara. Dari balik pakaiannya, Prana mengeluarkan beberapa keping uang dan dilemparkannya di atas meja. Uang ini cukup banyak untuk membayar makanan, tuak, serta anak gadismu ini. Karenanya aku berhak untuk membawanya sekarang. Selesai berkata begitu, Prana langsung berdiri dan memanggul Sri Wening di bahu kirinya. Kau mau bawa kemana anakku? Teriak Butanu seraya berlari mendatangi. Oh, kau ibunya, ujar Prana. Tak usah khawatir, aku akan membawa anakmu sebentar saja dan tenang sajalah. Prana lambaikan tangannya pada Ibu Sri Wening, yang tengah berlari mendatangi, langsung tertegun mematung tanpa bisa bergerak lagi di samping suaminya. Kedua suami istri ini berteriak-teriak minta tolong. Kedai itu jadi hingar-bingar. Beberapa orang tamu muda segera menghadang di pintu depan. Kalian mau menghalangiku? Tegur Prana dengan pandangan angker. Penculik, lepaskan gadis itu kalau mau selamat, teriak seorang pemuda bertubuh tinggi besar. Prana menyeringai, aku muak melihat tampangmu. Pergilah, hardik Prana seraya mendorongkan telapak tangan kanannya ke depan. Pemuda itu kontan menjerit dan tubuhnya terlempar keluar kedai, jatuh di jalanan yang becek. Beberapa orang segera menghunus senjata dan mengurung Prana. Aku peringatkan pada kalian, lebih baik menyingkir, bentak Prana. Bangsat penculik, makan pisauku ini. Dari samping, seorang menghujamkan pisau panjang ke arah lambung Prana. Yang diserang menggeser tubuhnya dengan cepat. Di lain kejap, tempelengannya sudah menghantam kening penyerang. Pemegang pisau melintir dan jatuh di lantai tanpa bisa bangun lagi. Beberapa tamu lain yang juga berusaha menyerbu mengalami nasib sama, dihantam pingsan satu demi satu. Gerakan Prana cepat sekali, tanda dia memiliki kepandaian silat yang tidak sembarangan. Sampai saat itu, baik pendekar 212 Wiro Sableng maupun si kakek hidung pesek tetap saja duduk tenang-tenang di tempat masing-masing. Yang satu tidur-tidur ayam, yang lain mengorok terus. Namun, ketika Prana melangkah ke arah pintu, dengkur si kakek tiba-tiba berhenti dan terdengar satu bentakan. Manusia bernama Prana, tunggu dulu. Jangan cepat-cepat pergi. Langkah si pemuda tertahan. Dia rasa-rasa sudah pernah mendengar suara mirip-mirip seperti orang yang membentak itu. Dia berpaling. Dilihatnya orang tua pesek yang tadi mendengkur berdiri dari kursi dan melangkah ke hadapannya. Prana bertindak waspada. Jika si kakek mengetahui apa yang terjadi, berarti tadi dia tidak sesungguhnya tertidur pulas dan mendengkur. Prana, kau kenal aku? Tanya si kakek. Ada untung apa aku kenal dengan kakek-kakek perot macammu? Aku tak punya banyak waktu untuk bicara. Prana memutar tubuh hendak berlalu. Tapi si kakek pesek memegang bahu kanannya. Pegangan ini laksana tindihan batu besar. Terkejutlah si pemuda penculik. Orang tua, siapa kau sebenarnya? Desis Prana. Sepasang matanya menyipit kejam. Pandanglah parasku yang buruk ini, Prana. Pandang baik-baik, berkata si kakek. Prana menatap wajah tua itu dalam-dalam. Aku tidak kenal kau dan jangan ikut campur urusanku, kata Prana akhirnya, dan siap hendak berlalu. Tiba-tiba orang tua itu menggerakkan tangan kanannya ke wajahnya. Sehelai kulit tipis yang selama ini menutupi mukanya dan merupakan topeng tipis terbuka, kini kelihatan wajahnya yang asli. Ternyata wajahnya putih bersih meskipun penuh dengan keriput ketuaan. Guru, seru Prana tersentak kaget begitu dia melihat wajah asli orang di hadapannya. Demikian kagetnya pemuda itu hingga sampai mundur beberapa langkah. Si orang tua bergumam. Betul, aku memang gurumu yang bernama Jagat Kawung. Rupanya kau masih bisa mengenali guru yang telah kau nodai dengan segala perbuatan-perbuatan terkutukmu selama ini. Warangas, aku menyesal seumur-umur telah mengambilmu jadi murid. Lepaskan gadis itu dan bersiaplah untuk menerima hukuman. Guru, aku tak mengerti maksud ucapanmu, tukas Prana, yang oleh si kakek tadi disebut dengan nama aslinya yaitu Warangas. Turunkan gadis itu, bentak Jagat Kawung.
Aku telah memutuskan untuk membawanya, jawab Prana alias Warangas. Sepasang mata si kakek berkilat-kilat karena kemarahan luar biasa. Di situ jelas terlihat kebejatanmu. Dan kau masih hendak berpura-pura di hadapanku. Kepandaian yang kuberikan padamu kau pergunakan untuk berbuat kejahatan. Merusak rumah tangga orang, mempermainkan istri orang, menodai gadis-gadis. Kau muncul dengan berbagai nama. Sebagai Dipa Singgara, sebagai Handaka, sebagai Prana. Namun kau tetap Warangas, manusia busuk terkutuk, pemuda hidung belang bejat di atas jagat ini. Turunkan gadis itu, Warangas. Tidak, kau membangkang perintah gurumu. Jika kau berani menghukumku, mulai detik ini aku tidak menganggapmu sebagai guru lagi, jawab Prana alias Handaka alias Dipa Singgara alias Warangas. Kalau begitu bersiaplah untuk mampus. Jagat Kawung mencengkeramkan tangan kirinya ke muka muridnya yang aslinya bernama Warangas itu. Tangannya yang satu lagi mencengkeram ke perut. Inilah yang disebut gerakan maut, sepasang cengkeraman Garuda Sakti. Warangas cepat menyingkir. Dia tahu kehebatan gurunya. Karena begitu berhasil mengelakkan serangan tadi, cepat-cepat dia menurunkan Sriwening. Terlalu besar risikonya menghadapi sang guru dengan masih memanggul gadis itu. Guru, kuharap kau mau membendung kemarahan dan tidak menurunkan tangan kasar. Manusia laknat, jangan panggil aku guru, dan tak perlu mulut busukmu banyak bicara. Kembali Jagat Kawung berkelebat, tapi kembali pula Warangas berhasil mengelakkan diri. Di samping luapan amarah, Jagat Kawung juga jadi heran melihat ilmu yang dimiliki Warangas jauh lebih maju dari kepandaiannya yang pernah diturunkannya dulu. Maka tanpa membuang waktu, Jagat Kawung segera keluarkan jurus-jurus serangan ampuhnya. Serangannya datang bertubi-tubi laksana hujan mencurah. Kedai itu bergetar oleh sambaran-sambaran angin kedua orang yang baku hantam. Dalam kelebatan tubuh hanya merupakan bayang-bayang saja, tiba-tiba terdengar teriakan Jagat Kawung. Teriakan ini disertai dengan berkiblatnya sinar merah menyala laksana lidah api, menyambar ke arah tubuh Warangas. Inilah pukulan paling hebat yang dimiliki Jagat Kawung. Selama 15 tahun meyakini ilmu kesaktian tersebut, tak satu kekuatan lawan pun yang sanggup menghadapinya. Sudah dapat dibayangkan oleh orang tua itu bagaimana tubuh muridnya yang terkutuk itu akan meleleh matang dihantam pukulan sakti bernama pukulan baja merah itu. Namun sesaat kemudian jadi melengak sewaktu menyaksikan bagaimana dari dua telapak tangan muridnya menderu keluar larikan-larikan sinar putih yang sanggup menahan dan menangkis pukulan baja merah. Tidak dapat tidak, pastilah Warangas telah berguru pada seorang sakti lainnya, pikir Jagat Kawung. Di lain pihak, meskipun Warangas kelihatan sanggup menghadapi pukulan sakti gurunya, namun saat itu kedua telapak tangannya terasa panas laksana terpanggang dan berwarna merah, sedang dari mulutnya keluar darah membuih. Warangas cepat keluarkan beberapa butir obat dan menelannya, lalu kerahkan tenaga dalamnya ke bagian dada yang dirasakannya berdenyut sekali. Kedua matanya yang sipit tampak merah. Pandangan buas beringas. Tua renta keparat, kau rasakan pembalasanku, kertak Warangas. Tangannya bergerak ke balik pakaian. Sret, sebuah benda hitam bertebar membentuk setengah lingkaran. Paras Jagat Kawung kontan berubah melihat benda di tangan murid murtad itu. Jadi benarlah kabar yang didengarnya selama ini bahwa Warangas memiliki senjata luar biasa, sebuah kipas sakti berwarna hitam. Kipas pemusnah raga, desis Jagat Kawung. Murid keparat, dari mana kau dapatkan benda itu? Hahaha, nada pertanyaanmu jelas bahwa nyalimu menjadi ciut. Dari mana aku dapatkan benda ini bukan urusanmu. Kalau kau tidak puas dengan jawabanku, silakan tanya nanti pada iblis-iblis di neraka. Warangas lalu gerakan tangan kanannya yang memegang kipas. Wut, selarik sinar hitam pekat menggigitkan keluar menyambar dari kipas pemusnah raga. Jagat Kawung berseru keras dan angkat kedua tangannya ke atas. Dua larik pukulan baja merah menyembur. Orang tua ini tidak yakin bahwa ilmu kesaktiannya itu bakal dapat melindungi dirinya dari serangan kipas sakti lawan. Tapi daripada tidak berbuat apa-apa sama sekali, lebih baik melepaskan pukulan itu. Ketidakyakinan Jagat Kawung memang beralasan. Terlihat dengan nyata bagaimana sinar hitam pekat memukul dua larik sinar merah.
Selanjutnya, sinar hitam kipas pemusnah raga terus menggempur ke arah si orang tua. Celaka, matilah aku sekarang, keluh Jagat Kawung dalam hati. Dia berusaha membuang diri ke samping, namun kasib. Di saat yang sangat kritis, dari samping tiba-tiba terdengar suara menderu laksana bumi dilanda air bah. Sinar hitam tampak bergoyang-goyang, lalu terdorong keras ke samping dan musnah tak berbekas. Jagat Kawung yang merasa dirinya diselamatkan oleh gelombang angin yang datang dari samping tadi menjadi amat terkejut. Lebih-lebih Warangas yang berdiri di seberang sana. Guru dan murid serentak sama-sama berpaling. Di sudut sana, Pendekar 212 Wiro Sableng perlahan-lahan bangkit berdiri dari kursinya seraya garuk-garuk kepala. Guru dan murid hendak saling berbunuhan. Sayang sekali. Apalagi kalau sang guru sampai celaka di tangan muridnya yang murtad. Orang tua, serahkan Warangas padaku. Aku memang sudah lama mencarinya. Dosanya sudah lewat dari takaran. Sebelum Jagat Kawung sempat bicara, Warangas sudah membuka mulut, pemuda rambut gondrong. Apa perlumu ikut campur urusan orang lain? Untuk membasmi manusia bejat macammu, orang tak perlu mencari segala macam alasan, sahut Wiro. Kalau begitu kau mencari mati? Lalu Warangas alias Handaka alias Dipasingara alias Prana mengebutkan kipas pemusnah raga. Sinar hitam pekat kembali berkiblat. Murid Eyang Sinto Gendeng tak tinggal diam. Untuk kedua kalinya, dia lepaskan pukulan sakti, Dewa Topan menggusur gunung. Ketika kedua kekuatan sakti itu saling bentrokan, kedai Patanu tak sanggup lagi menahan hebatnya getaran. Meja dan kursi berpelantingan, dua buah tiang kedai patah, salah satu dinding bobol. Orang-orang yang pingsan dan bergeletak di lantai mencelat. Beberapa di antaranya putus nyawanya. Sri Wening dan kedua orang tuanya dalam keadaan tertotok juga ikut mental keluar kedai. Warangas merasakan sekujur tubuhnya bergetar. Kipas saktinya hampir terlepas. Ketika dia memandang ke bawah, ternyata kedua kakinya telah amblas sedalam sepertiga jengkal ke lantai tanah kedai. Jagat Kawung sendiri terhuyung-huyung hampir jatuh. Kurang ajar, siapa bangsat gondrong ini sebenarnya? Maki Warangas dalam hati. Diam-diam hatinya jadi tergetar. Belum yakin kalau serangannya benar-benar bisa ditahan lawan, maka dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, kembali dia kebutkan kipas sakti. Sinar hitam menggigitkan kembali menderu dan melabrak ke arah Pendekar 212 Wiro Sableng. Wiro melepaskan lagi pukulan Dewa Topan menggusur gunung. Keadaan kedai Patanu semakin porak-poranda. Warangas yang menyadari bahwa sinar hitamnya tak mampu menandingi pukulan lawan yang menggemuruh, cepat melompat jauh-jauh. Wiro merasakan dadanya berdenyut. Dia cepat memburu ketika di depan sana dilihatnya Warangas menangkap tubuh Sri Wening. Jagat Kawung ikut mengejar. Tubuh Warangas lenyap di luar kedai, menyelinap dalam kegelapan malam. Tapi baik mata Wiro maupun Jagat Kawung tak bisa ditipu oleh kegelapan. Dalam waktu singkat, keduanya berhasil mengejar dan berada di belakang pemuda penculik itu. Keparat hidung belang, tempat larimu satu-satunya adalah kematian, teriak Wiro. Anjing kurap, nyawa anjingmu lah yang bakal minggat ke neraka malam ini. Satu bentakan garang menimpali. Wiro terkejut. Yang membentak bukanlah Warangas, tapi orang lain. Tiga sosok tubuh berkelebat di kegelapan. Pendekar 212 terpaksa hentikan pengejarannya. Demikian pula Jagat Kawung. Gerakannya tertahan oleh hadangan tiga orang tak dikenal. Ini membuat Warangas lolos dan lenyap bersama gadis boyongannya. Sialan! Kalian siapa? Bentak Wiro pada tiga orang yang menghadang di hadapannya. Kegelapan malam membuatnya tak dapat mengenali wajah mereka. Sewaktu ketiga orang ini melangkah mendekati, guru murid Eyang Sinto Gendeng ini mengenal mereka. Kerak-kerak neraka, malam yang kalian janjikan masih 2 hari di muka. Apakah kalian datang sebelum waktunya karena sudah tak sabar lagi untuk mampus? Dua orang di depan Wiro mendengus. Yang satu lagi rangkapkan tangan di muka dada. Malam terang bulan terlalu indah bagi kematian, Pendekar 212. Kami memutuskan untuk mengambil nyawamu pada malam mendung gelap ini. Apa kau sudah siap untuk mampus? Warok Grimbil, rupanya nyalimu telah dipompa hingga menggembung besar. Apakah kedua sikutmu sudah sembuh?
Dan kau nenek kontet Muning Kuengi yang dulu melarikan diri, apakah datang kemari karena mengandalkan kambratmu yang berkepala botak itu? Apa si botak ini sobat atau gendakmu? Wiro menuding pada laki-laki berkepala botak yang tegak di samping Muning Kuengi, hingga manusia ini kertakan rahang menahan marah. Dia mengerling pada orang tua di samping Wiro. Si botak ini telah mendengar kehebatan Wiro dari Muning Kuengi. Tapi justru saat itu dia memandang rendah terhadap Wiro, sebaliknya menganggap kakek itulah yang harus diperhatikan. Kemelesetan dugaannya inilah yang justru bakal membuat dirinya celaka. Jadi kalian bertiga datang kemari untuk melanjutkan perhitungan tempo hari? Bagus, kalian maju bertiga atau sendiri-sendiri? Bedebah, maki Warok Grimbil, bekas kepala rampok hutan Walu. Dicabutnya 2 golok besar dari pinggang, lalu memberi isyarat pada Muning Kuengi alias iblis pisau terbang. Nenek kate ini ganti memberi tanda pada si botak di sampingnya. Ketiga orang ini kemudian dengan serentak menerjang ke arah Wiro. Jagat Kawung yang merasa berhutang nyawa lantas ikut terjun dalam pertempuran seraya berkata, "Orang muda, aku bantu kau. Grimbil, kau berdua kakakmu hadapi kakek-kakek busuk ini. Aku biar melayani pemuda sampah ini yang katamu tinggi ilmunya."